Nah, ini adalah ampere yang sesuai dengan wattnya. Nah, sekarang kita tentukan berapa MCB-nya. Nah, yuk. Nah, jadi MCB ini ya MCB itu kelipatan angka genap. 2, 4, 6, 10, ya kan? Kemudian 16, 20, kemudian ada 25 juga ada, kemudian 32. Nah, itu. Jadi untuk MCB satu pas ini kita ambil yang paling rendah aja, yang paling umum gitu. Nah, yang paling umum sebenarnya adalah di sini menggunakan 2 ampere sebenarnya cukup gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti ada tambahan-tambahan atau misalkan teman-teman juga harus kalikan faktor apa ya namanya itu ya. Jadi lampu itu sebenarnya makin tahun itu wattnya itu bisa makin naik teman-teman karena penggunaan kemarin kayaknya saya jelaskan di sini ya. Nah ini bukan sih. Yang pertama ada penyusutan rumen, yang kedua itu Cosby namanya. Jadi Cosby itu adalah wattnya itu semakin naik semakin tahun. Cuman memang kalau LED itu tidak signifikan, naiknya cuma 0, nggak sampai naik 1 watt, 2 watt itu nggak sampai. Nah itu yang harus menjadi pertimbangan. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan menemukan yang mepet-mepet gitu ya, nah ini misalkan mepet itu, ini equal ampernya itu 4 ampere. Kasih 4 ampere aja lah, jangan gitu. Jadi harus dikasih yang minimal 6 ampere gitu. Nah, sama yang di sini juga sama. Jadi ukuran MCB-nya itu sebenarnya ini karena 0,8 diisi pakai MCB 2 ampere cukup gitu. Nah, tapi sekarang di pasaran juga MCB 2 ampere itu carinya susah. Minimal itu ada 4 ampere. Nah, nggak apa-apa sih. Yang penting kita sudah tahu perhitungannya, dikasih 4 ampere cukup nggak? Kecukupan gitu. Jadi masih ada sisa, nggak masalah. Tuh. Nah, terus ini juga kasih 4 ampere. Nah, contoh yang di sini, stop kontak, itu jangan dikasih yang 4 ampere. Jadi paling tidak di sini 6 ampere. Itu. Nah, kenapa kok 6 ampere? Karena ya itu tadi, nah, kita sebenarnya belum tahu nih beban apa yang akan nancep di stop kontak kan gitu. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita copy ini menjadi sebuah wiring diagram gambar. Saya nulis dulu. Oh ya, sama satu lagi. Kalau ngasih spare, itu usahakan yang satu set. Nah, satu set ini gini, RST gitu ya. Nah, jadi di sini bisa ditambahkan 2 lagi. 7, 8, 9. Ini untuk spare. Nah, jadi nanti ketika ada penambahan beban itu eh, enak gitu, nggak perlu mindah-mindah yang atas. Udah misalkan, oh ini ternyata R-nya kecil, ya udah tak masukin ke R gitu. Oh ini S-nya kecil, oke tak masukin ke S. Itu, jadi spare-nya ini. Nah, spare itu berapa? Kalau spare sih terserah ya, mau dikasih berapa. Mau dikasih 10 ampere boleh, mau dikasih berapa boleh, terserah. Nggak ada masalah kalau spare. Nah, tapi spare pun itu sebenarnya kita harus mengetahui kira-kira nih beban apa yang akan disusulkan di situ. Nah, biasanya ini kalau kalau ini kan sebenarnya apa namanya beban AC belum masuk, exhaust fan belum masuk gitu ya. Jadi kita kasih spare 10 ampere aja. Nah, sekarang kita masuk ke AutoCAD-nya nih. Nah, Nah, teman-teman pastinya sudah mendapatkan filenya juga ya untuk contoh-contoh. Di sini banyak banget contohnya. Ini juga contoh juga untuk yang lantai 2. Nah, cuman saran saya gini, teman-teman harus coba sendiri
untuk yang lantai 2 dan lantai 3. Karena apa? Yang lantai 2 dan lantai 3 ini akan sangat kompleks, teman-teman. Yang pertama, teman-teman nanti harus merencanakan dulu lampunya, kemudian stop kontaknya. Nah, stop kontaknya, di situ kan sebenarnya sudah ada denah-denah meja. Jadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa bangunan ini adalah bangunan sebuah kantor ya. Nah, jadi kebutuhan-kebutuhan stop kontak itu sudah harus kita rencanakan, harus kita sediakan di awal. Nah, gitu. Kemudian nanti dari gambar lampu dan juga stop kontak, teman-teman bisa masukkan dengan cara yang seperti tadi di Excel dulu, kemudian dibagi groupingnya, kemudian baru dimasukkan ke tabel-tabel ini. Nah, ini teman-teman nggak usah buat dari awal, tinggal copy-copy aja. Misalkan teman-teman dapat proyek lain gitu ya, dapat proyek lain gitu, suruh bikin wiring diagram, harus nggak perlu bikin dari nol. Yang ini aja di copy, diedit-edit, selesai. Tuh, oke, kita lanjut tadi PP lantai 1 ya. PP lantai 1 kita sudah hitung. PP lagi, SDP. SDP lantai 1 kita sudah hitung, sekarang kita masukkan di sini. Nah, grup yang pertama ada grup penerangan, grup nomor 1 ya tadi. Grup nomor 1, 2, 3 ini penerangan. Nah, ini yang saya kasih warna warna ini deh, pink. Penerangan, yang biru ini stop kontak. Nah, yang pink kita kerjakan dulu. 14836 283. Nah, tinggal diketikkan di sini 14836 283,5. Nah, ini stop kontaknya juga, saklarnya juga harus dimasukkan biar nanti yang ngerjakan di lapangan nggak bingung. 35678. Seperti ini. Kemudian ini penerangan ya. Penerangan ini stop kontak. Salah. Stop kontak juga ada 3 grup ya tadi ya. Stop kontak 600, 600, 400. Kemudian yang ini spare. Nah, kalau spare dikosongin aja karena belum ada. Nah, spare. Kabel juga belum ada, kosongin aja. Oke, kemudian MCB-nya nih. Nah, MCB-nya teman-teman tinggal masukkan. MCB-nya tipenya yang satu pas, ya kan. Kemudian di sini ada namanya ampere dan juga breaking capacity. Nah, breaking capacity itu apa? Breaking capacity itu yang tadi di awal saya sudah jelaskan. Kilo ampere ini adalah ketika dia itu eh, ngetrip, ngetrip atau mendapatkan arus lebih, itu maksimal berapa ampere arus yang lebih, supaya dia bisa ngetrip, supaya dia bisa mengamankan diri. Nah, inilah namanya breaking capacity. Tuh. Nah, tadi berapa ya? 4 ya. 4 ampere, 4 ampere, 4 ampere, 666, spare-nya kita kasih 10. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mau menjumlahkan nih. Nah, kita harus jumlahkan nih. Bagaimana caranya menjumlahkan di AutoCAD? Nah, ini ditambah ini sama dengan ini kan gitu. Nah, caranya adalah yang pertama kita ketikkan
APP load. Nah, APP load. Nah, ini teman-teman cari di file yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia, itu yang file LSP yang summary, sum. Nah, ini udah saya bagikan ya. Harusnya sih sudah. Nah, APP, belum saya load. Nah, kalau sudah dipilih, kemudian diklik load, kemudian di close. Tuh. Nah, caranya menjumlahkan angka ini gampang. Teman-teman tinggal panggil yang tadi itu, perintah yang tadi, sum, ketik sum di workspace-nya, sum, enter, kemudian pilih angka yang mau dijumlah, kemudian tekan enter lagi atau spasi, boleh sama aja. Kemudian klik di teks yang mau dijadikan hasilnya. Nah, ini 1468 ini saya mau jadikan hasilnya penjumlahan dari 148 kali 600. Kak, ditambah 600. Nah, kan? Jadi, kira-kira sama nggak dengan Excel-nya tadi? Coba kita lihat. Sama kan? Wow, 748. Kita coba lagi. Ketik sum lagi. Enter. 36 tambah 300, 600. 636. Sama lagi. Nah, terakhir yang fasa T. 683. Sama. Nah, seperti itu cara menjumlahkan angka di AutoCAD. Oke, kemudian ini kalau saya biasanya di bawah ini saya kasih apa namanya penjumlahan ya, keterangan total beban tersambung, demand, sama totalnya berapa ampere gitu. Nah, demand-nya ini berupa volt ampere. Kenapa kok volt ampere? Karena kita kalau ke PLN itu nggak bisa ngomong watt. Mau pasang kWh meter, Pak, yang 50 watt, 500 watt, nggak bisa. Dia mereka bilangnya itu selalu volt ampere. Nah, volt ampere itu apa sih? Nanti saya jelaskan di course C atau pertemuan ketiga. Apa bedanya watt, volt ampere, dan juga volt. Nah, saya jelaskan di pertemuan ketiga. Karena waktunya juga nggak nutut. Oke, ini beban tersambung berarti adalah penjumlahan dari tiga ini. RST kita jumlahkan. Nah, beban tersambungnya adalah 2067 watt. Watt, ya. W. Nah, kemudian demand load atau kebutuhan volt ampere-nya kita konversi pakai software yang tadi, software apa namanya, website yang tadi, Watt to VA. Nah, lengkap di sini teman-teman, gratis pula. 2067. Power faktornya kita tetap pakai 0,8. Nah, volt ampere-nya adalah 2583. 2583. Nah, 2583 ini berapa ampere? Nah, PA itu ampere sekarang. Nah, 3 pas nih sekarang. Karena R ditambah S ditambah T. 2583. Nah, line to line ya. Jadi teman-teman harus perhatikan di sini, line to line. Nah, kalau untuk 3 pas, line to line-nya itu antara R sama S itu diukur pakai AVO, itu ketemunya 380.
Tapi kalau fasa dengan netral ketemunya 220. 220. Nah, di sini ketemunya 3,92 ampere. 3,92 ampere. Itu ya, satuannya sudah ada di sebelah kiri sih. Nah, jadi MCB yang wajib dipasang menjadi MCB induk di sini adalah 3,92 ampere minimal. Minimal. Gitu ya. Nah, tapi di sini kita gunakan MCB 3 pas, nggak ada yang 4 ampere. Nah, adanya yang ini kebalik ini gimana sih? Nah, adanya itu minimal kalau MCB yang 3 pas itu paling tidak yang 16 ampere. Loh kok gede banget? Kebutuhannya cuma 3 koma kok dikasih 16. Nggak apa-apa, nggak masalah. Karena di sini kita masih harus menyediakan kapasitas untuk spare, kemudian stop kontaknya juga masih apa namanya, masih tentatif ya, mau diisi apa kan belum tahu juga. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita tentukan MCB-nya, kita tentukan kabelnya. Tapi untuk kabel ini kita tentukan di pertemuan ketiga, bukan malam ini. Nah, gitu. Nah, kemudian di setiap panel kita harus lengkapi dengan grounding. Gitu. Nah, untuk grounding dan kabel ini kita akan bahas di pertemuan ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mendesain panel. Nah, ini saya kasih satu template panel. Nah, ini satu template panel. Nah, kira-kira ini panelnya gimana ya bentuknya untuk apa namanya SDP lantai 1 ini. Nah, di sini kita akan mendesain ininya, panelnya. Nah, kita coba kita kasih di sini judulnya dulu. SDP lantai 1 gitu ya. Kita kasih judul. Nah, kemudian di sini kita tentukan untuk isinya dulu. Yang pertama yang harus ada komponen panel adalah base plate. Base plate, kemudian grounding. Nah, grounding ini adalah bentuknya yang apa namanya? Bus bar. Nah, ini harus ada dulu. Tinggal copy-copy aja teman-teman. Nggak perlu bikin dari nol. Nah, kalau misalkan saya punya proyek nih, tapi kebutuhan panelnya besar, ya tinggal dibesarkan aja. Tapi yang penting kapasitas. Ukuran-ukuran ini kan bentuk MCB ya. Ini sudah sesuai dengan skalanya. Jadi jangan dirubah kalau ini, ukurannya ini. Kalau ukuran isi panel, nggak apa-apa, diubah-ubah aja. Tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah panel induk. Nah, panel induk. Karena kita tadi menggunakan MCB ya, ini MCB ini harus nggak perlu MCCB. Nah, MCB 3 pas 16 ampere itu yang bentuknya seperti ini aja. Nah, MCB 3 pasnya ada 1 biji, kita masukin dulu di situ. Kemudian untuk MCB-nya ada 9 biji, ya kan? 9 biji berarti 2, 3, 4, 8, 9. Nah, copy aja. Nggak usah repot-repot, teman-teman. Nah, ini. Wah, ternyata pakai panel ukuran 800 kali 1 meter terlalu besar nih. Ya kan? Nggak apa-apa, terlalu besar dikecilin aja. Nah, yang penting kita susun-susun aja dulu.
Langsung dulu, ini induknya ya kan, ini induknya. Eh, ini MCB induk, kemudian ini adalah MCB distribusinya. Nah, itu kita bisa pepetkan di sini. Nah, jangan lupa dikasih spacer nanti. Nah, ini namanya DIN rail. DIN rail itu adalah tempat nangkringnya MCB. Jadi kalau nggak ada DIN rail ini, MCB-nya nggak bisa nyantol di situ ya. Itu kemudian nah, ini MCB lagi. Ini untuk panel lantai satu. Eh, kemudian untuk ampere meter. Nah, ampere meter sendiri kita memerlukan namanya trafo CT. Nah, tinggal di copy aja di sini. Seret, seret. Ya, ini trafo CT. Berarti untuk dinril kita juga butuh dua paling enggak. Nah, itu ada lagi tuh pulse series pelatihan lain yang teman-teman pengenin apa nih? Masih banyak di Creative Station nih yang perlu dipelajari ya kan. Nah, oke, inilah. Nah, gini. Jadi kita punya MCB distribusi, kita punya MCB induk, kita punya grounding, kita punya netral gitu. Nah, tapi ini ternyata panelnya terlalu besar. Kita bikin panel yang kecil aja. Panel yang kecil itu ukurannya berapa ya? 30 ada kalau nggak salah. 30. Janganlah yang 50 aja. 50 tinggi 70. Nah, kira-kira masih terlalu besar atau tidak ya? Kayaknya, nah ini cocok nih, kayaknya nih. Tuh, ini tadi udah plus spare, berarti kita tinggal potong aja dendrilnya. Flat. Nah, kan kita potong di sini. Nah, kemudian kita juga punya MCB induknya. Oke, nah sudah jadi. Astagfirullah. Nah, nah.
Oke, mantap kan? Nah, jadi ini tinggal gambarnya dibawa ke tukang panel maker. Ya sebenarnya kita sudah bisa sih jadi panel maker juga. Karena kita sudah bisa mendesain sebuah panel. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah jadi gini. Nah, nanti tinggal menyesuaikan aja untuk kabel-kabelnya. Nah, kalau untuk panel kecil ini kabelnya tidak perlu kita atur ya. Nah, ini salah satu contoh panel yang besar yang kabelnya harus kabel utamanya nih yang harus kita atur. Itu. Nah, terus biasanya saya itu kasih nomor teman-teman. Nah, ini jangan sampai lupa. Nomor itu apa namanya? Biasanya saya gunakan untuk groupingnya biar tukang-tukang itu nggak lupa, nggak sampai salah gitu. Nah, jadi kan kita tadi punya beberapa grup ya, 1, 2, 3 buat lampu, 4, 5, 6 buat stop kontak. Nah, jadi eh, kita tulis di sini. Kenapa? Biar nanti nyusun MCB-nya. MCB kan sebenarnya ukurannya sama meskipun ampernya berbeda. Nah, kita harus kasih keterangan di sini. Nah, caranya gini aja. Nah, itu beres. Seperti itu, teman-teman. Jadi, hari ini kita sudah belajar bareng bagaimana caranya membuat wiring diagram. Menghitung dulu ya. Menghitung, membuat wiring diagram, menjumlahkan, kemudian mendesain sebuah panel elektrikal untuk lantai 1. Gitu. Kok cuma untuk lantai 1 doang? Iya, untuk lantai 2 dan 3 teman-teman harus coba sendiri. Supaya teman-teman punya pengalaman mendesain sebuah wiring diagram dan juga mendesain panel elektrikal. Oke, seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kita sudah mendapatkan 3 outline ya dalam malam hari ini. Membuat gambar wiring diagram sudah, menghitung pembagian dayanya. Tadi juga sudah saya jelaskan kenapa harus dihitung, kenapa harus dibalancing. Kemudian yang ketiga juga mendesain sebuah panel elektrikal untuk lantai 1. Lantai 2, lantai 3-nya silakan teman-teman coba. Itu. Oke, terakhir saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih. Yang pertama dari Mas Wisnu Dwi Kurniawan. Saya kemarin proyek KSO dengan China Company. Kabelnya sudah IEC, tapi saya mau tanyakan terkadang wiring kabel peralatan mereka juga ada yang kebalik di koneksinya. Nah, jadi sebenarnya eh, kebalik nggak kebalik itu kan bisa dikatakan human error sih kalau menurut saya. Karena kita standarnya ini sudah state di awal, di LVMDP kita sudah standarkan. R pakai kabel coklat, S pakai kabel hitam, T pakai kabel abu-abu, itu semua sampai belakang harusnya ngikutin. Itu kalau di lapangan itu harus di state seperti itu. Jadi nggak boleh RST-nya itu kebolak-balik dari hulu ke hilir nggak boleh. Gitu. Kalau misalkan bebannya motor nanti puterannya harusnya ke kanan jadi ke kiri. Kalau RST-nya kebalik. Seperti itu. Kemudian ada lagi dari Mas Agus Widodo. Apa grup spare langsung terpasang instalasinya atau cuman MCB cadangan aja? Cuman MCB cadangan aja, Mas. Jadi karena kita belum tahu ya penambahan apa yang akan ada di situ nanti, makanya kita sediakan aja MCB-nya. Kalau misalkan dibutuhkan ya narik kabel ke situ. Kemudian dari Mas Anton Nugroho Leksono, izin bertanya untuk perhitungan di AutoCAD dan di Excel sama rumusnya sama.
Jadi yang di Excel itu sebenarnya memudahkan kita sebelum kita plot di AutoCAD. Jadi kita hitung dulu pakai Excel gitu. Tapi kalau teman-teman maunya langsung ke AutoCAD juga nggak ada masalah. Tapi jadi ngitung satu-satu. Jumlahnya lampu berapa dikali watt, baru dimasukkan angkanya kan gitu. Kalau pakai Excel kan tinggal nginput-nginput jumlahnya doang. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk malam ini mungkin saya cukupkan.